Oke, dimulai aja ya. 845. Kita lanjut pembahasannya, masih ayat kedua di halaman 55 yang paling bawah. Jadi pembahasan ini ayat halaman 55 ke bawah itu penguatan pendapat Syafi'iyah yang didukung sama Fakhrur Razi. Karena kalau pembahasan yang lalu itu Qatal Amad itu dia kalau mazhab Syafi'i dia bisa milih, bisa kisos atau bisa dia. Ya. Yang berhak milih itu siapa? Ulil maktul, keluarga korban. Tapi kalau mazhab Hanafi dia harus kisos. Nggak ada pilihan dia. Nah, di sini amma qauluhu ta'ala faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Fa'lam annal ladzina qalu mujibul amdi ahadu amrayni immal qisas wa imma diyah. Tamassaku bihadhil ayah wa qalu al ayat tadullu ala anna fi hadhil qissah afian wa ma'fuan anhu. Dalam ayat ini menunjukkan adanya orang yang dimaafkan dan ada yang memaafkan. Nah, siapa itu orang yang memaafkan dan yang dimaafkan? Walaisaha huna illa waliyudam wal qatil. Jadi tidak ada wali di sini, enggak ada seorang, pembahasan ini kan enggak ada orang kecuali qatil dan waliul maktul. Fayakunul afi ahaduma wala yajuz ayyakuna wal qatil li anna zahiral afi huwa isqatul haqqi wa dzalika innama yata'atta. Jadi dari sini dijelaskan bahwasannya yang ma'fu anhu itu qatil, pembunuh itu bisa dimaafkan ya, nanti berarti dia membayar diyat. Dan yang afi, orang yang memaafkan itu siapa? Ulil maktul, keluarga korban. Wa qauluhu syai'un, dan dalam ayat ini ada kata syai'un mubhamun, dia mubham, tidak jelas. Fala budda min hamlihi alal mazkur asabiq wa huwa wujubul qisas izalatan lil ibham. Nah, makna syai' karena dia itu syai' itu kan sesuatu yang belum jelas ya, sesuatu kan. Maka dia dibawa kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu apa? Wujubul qisas, wajibnya qisas. Jadi bagi faman ufiyalahu, barang siapa yang dimaafkan untuknya min akhihi, dari saudaranya, syai'un, maksudnya qisas ya, kewajiban qisas, fatiba'um bil ma'ruf. Wa hadza yadullu ala anna mujibal amdi huwal qut awid diyah. Jadi boleh memilih ya, diyat atau namanya qisas. Nah, ayat setelahnya dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah ay asbatal khiyar lakum fi ahdi diyah wa fil qisas rahmatan minallahi alaikum. Jadi penetapan atau pembolehan antara pilihan dua, pilihan kisos sama pilihan diyat itu adalah takhfifan minallah, rahmat, keringanan bagi Allah. Li'annal hukma fil yahud hatmul kisos wal hukmu fin nasara hatmul afi fa khaffa an hadhil ummah wa syuri'a lahumut takhir bainal kisos wa diyah. Jadi keistimewaan ajaran umat Islam yaitu bolehnya memilih. Kalau di Yahudi kan wajib kisos. Kalau di mana ini namanya Nasara tuh hatmul afu, dia dosanya bisa ditebus. Maka di umat ini, umatnya Nabi Muhammad, dikasih pilihan sama Allah, boleh milih diyat, boleh milih kisos gitu. Fa'in kila. Sorry, halaman berapa Gus? Halaman 56 sekarang. Dari tadi 55. Dari 55 bawah. Sekarang 56 atas. Oke. Nah, di sini sampai ke bawah tuh rada nggak jelas juga pembahasannya. Soalnya dicetak, anak pikir cetakannya doang yang ini ya kurang bagus. Ternyata setelah ngecek di yang PDF yang kemarin di WA itu ternyata sama. Nggak tersusun rapi gitu pembahasannya. Fa in qila la nusallim annal afi huwa waliyudam wa qawluhu al afu isqatul haqqi wa dzalika la yaliku illa bi waliyudam. Kita tidak bisa menerima bahwasanya afi, orang yang memaafkan itu, waliyudam adalah wali bagi orang yang walinya korban.
Wa qauluhu al-afu isqatul haqqi. Wadhalika, dan itu tidak pantas kecuali bagi keluarga korban. Kulna la nusallim annal afwa. Ini jawabannya Fahru Razi ya. Nanti jawaban ini yang kulna ini dia dikoreksi lagi sama Fahru Razi di wal jawab paling bawah. La nusallim annal afwa huwa isqatul haq. Kita tidak yang dimaksud itu bukan afu itu bisa menggugurkan hak. Balil murad, akan tetapi yang dimaksud itu min qaulihi faman ufiyalahu min akhihi syai'un, ay faman sahulalahu min akhihi syai'un. Jadi yang dilihat itu apa yang lebih mudah. Jadi yang atau arti dari afu di sini tuh sahal, yang mudah. Yaitu apa? Al-mal. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua setelah paragraf kulna itu, salimna annal afi huwa waliyutam. Oke, kita terima bahwasannya orang yang memaafkan itu keluarga korban. Lakin lima la yajuz ayyuqal, kenapa tidak boleh dikatakan al murad huwa ayyakunal qisas mustarikan bainas syarikaini fayafu ahaduhuma fahina idzin yang qalib nasibul akhar malan fallahu ta'ala amara syarik as-sakit bil tiba il qatil bil ma'ruf wa amal qatil bil ada ilaihi bil ihsan. Itu pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua intinya sebenarnya hak qisas itu kan mustarik baina syarika ini, dia milik dua. Bisa jadi bukan hanya milik keluarga korban. Ini masih pertanyaan ya konteksnya. Jadi hak qisas itu milik kedua. Bisa jadi al-qatil atau pembunuh itu dia yang memutuskan, karena itu syarika ini dua. Tetapi kalau di situ ada kedua belah pihak ya. Kalau salah satu pihaknya itu mengikuti mendiamkan, jadi tidak memutuskan antara wajib qisas atau ingin membayar pembayaran diyat, maka pihak yang diam itu tadi bitiba il qatil bil ma'ruf, dia yang mengikuti qatilnya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan ketiga, salimna annal afi huwa waliyudam sawaun kana lahu syarikun aw lam yakun lakin lam yajuz ayyuqal inna hadza masyrutun biridha qatil. Jadi inti pembahasan ketiga itu dia itu ingin mengatakan harus ada salah satu syarat boleh diyat itu adanya ridho dari qatil, adanya ridho dari pembunuh. Ya kan, adanya ridho dari pembunuh. Jadi ya tergantung ridhonya pembunuh, dia mau dikisos enggak atau dia mau bayar diyat. Wal jawab, nah ini jawab yang akhir itu koreksi dari kulna tadi. Wal jawab hamlul lafdil afi fi hadhil ayah ala isqati haqqil qisas aula min hamlihi ala ayyaba asal qatil almal ila walidam wa bayanuhu min wajhaini. Jadi pemaknaan afu di sini kepada isqatul haqqi qisas itu lebih aula. Tadi kan yang pertama Fahru Razi kan dia mentakwil afu itu apa? Sahula. Faman sahula alahu min akhihi syai'un. Tapi dia mengatakan di jawabnya ini bahwasanya yang dimaksud afu itu isqatul haq, kil qisas itu aula, lebih utama dari dua segi. Anna haqiqatal afi isqatul haq, ya hakikatnya afu itu bisa menggugurkan hak, menggugurkan kewajiban. Fayajib ayyakuna haqiqatun fi ghairihi taf'anil isyrak. Nah, itu dari asal hakikat dari afu. Afu itu kan berarti kan memaafkan ya. Jadi memaafkan itu ya sudah diyat berarti. Asani yang kedua, annahu law kana al-murad bil afwi ma dzakartum lakana qawlu fatiba'u bil ma'ruf abasan. Kalau memang arti dari afu itu sahlun di paragraf kulna itu ya, maka
ayat fattibaun bil ma'ruf wa daun ilaihi bi ihsan itu abasan, percuma, nggak ada maknanya nanti. Li'anna ba'da wusulil mal ilaihi bisahulah wal yasr la hajata bihi ila ittibai. Karena kalau itu afu itu dimanai suhulah, setelah qatil itu membayarkan harta, ya nggak perlu ittibaun bil ma'ruf. Nah, seperti itu. Kemudian wa amma soal sani itu yang hak kisos tadi, mustarikan baina syarika ini. Wa amma soal sani famat fuun min wajhini, ini tertolak dengan dua segi. Anna dzalikal kalam innama yatamasya bi fardhi suratil maksusah. Jadi penggambaran di paragraf salimna anal yang hak kisos tadi itu penggambaran khusus yang dikira-kirakan. Padahal di ayat itu nggak ada penggambaran seperti itu, jadi penggambaran secara umum. Maka nggak boleh membawa ayat kepada penggambaran yang secara khusus. Yang kedua, annalha fi qaulihi wa da'un ilaihi bi ihsan dhamirun aidun ila madhkurin sabiqin wal madhkur sabiq wal afi. Jadi yang kedua, domir yang diilaihi itu dia domir aid, domir yang kembali kepada mazkurun sabik, sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Wal mazkur sabik wal afi. Jadi dan apa yang disebut sebelumnya yaitu afi, orang yang memaafkan. Fa wajaba ada uhadzal mal ilal afi. Nah, gitu. Wa amma su'alu salis, jawaban untuk pertanyaan ketiga tadi yang mensyaratkan ridhol qatil ya. Nah, ini dilihat anna syartul ridho imma ayyakuna mumtani'uz zawal au yakuna au kana mumkinuz zawal. Jadi syartul ridho itu dilihat kalau syartul ridho yang ada di dalam kasus kisos itu bisa jadi dua, bisa mumtani'uz zawal atau dia bisa tidak bisa dihilangkan, tidak bisa menghilangkan, atau mumkinuz zawal, bisa menghilangkan. Fa'in kana mumtani uzawal, kalau dia tidak bisa menghilangkan atau dihilangkan ya, fawajaba ayyakuna maknatu akhdidiyah sabitatun liwaliyidam alal itlaq. Kalau ridhonya qatil itu tidak bisa menghilangkan, maksudnya tidak bisa menghilangkan kisos ya, maka hak menerima diat itu tetap ada pada walidam alal itlaq. Dia waliudam tetap berhak menerima diat. Wa in kana mungkinu zawal kana taqdidul lafzi bi hadza syart alladzi matalat alaihi ala itibari mukhalafatun lidzahiri. Jadi kalau ridho itu bisa menghilangkan kana takkid, maka takkid lafadz bi hadza syart alladzi matalat alaihi madallatul ayah ala itibari mukhalifatul lidzahiri. Jadi kalau memang ridhonya qatil itu bisa menghilangkan kisos, maka ini bertentangan dengan ayatnya. Wa annahu ghairu jaiz, maka ini tidak boleh. Jadi ridho itu jadi sebenarnya intinya di sini Fakhrul Razi mengatakan nggak perlu ada ridhonya qatil untuk dia bisa memilih. Jadi hak memilih antara kisos dan diat itu hanya khusus kepada waliudam, keluarga korban, enggak pada qatil. Walamma talakhasa hadzal bahas fanaqul ayah bagiat fiha. Setelah ini ada pembahasan yang sedikit-sedikit. Yang pertama, al-bahsu al-awwal kaifa tarkibu qaulihi faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Bagaimana tarkib kali ayat wa faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Al-jawab takdiruhu faman lahu min akhihi syai'un minal afi. Jadi syai'un minal afi, yaitu tarkibnya. Yang kedua, pembahasan yang kedua, anna ufiya yata'adda bi an la bilam. Fama wajhu qawli faman ufiya lahu.
Jadi kalimat dalam bahasa Arab afa atau memaafkan itu dia gandengannya dengan huruf jar itu mesti pakai an. Afa itu angka, afallahu angka, pakai an, bukan pakai lam. Nah, terus apa maksudnya? Apa faidahnya di sini itu pakai lam? Kenapa enggak pakai yang biasanya pakai an? Al jawab annau yata'adza bi an ilal jani wa ilal dzambi. Jadi afa kalau plus an, afa plus an itu dia mengampuni jani wa ilal dzambi. Jadi pelaku dosa dihapuskan, pelaku dosa dimaafkan dan dosanya juga diampuni. Tapi kalau afa tapi tambah lam bukan pakai an kayak di ayat ini faman ufiya lah ada lamnya, maka dia itu hanya memaafkan kepada dosanya saja, akan tetapi pelaku dosanya itu tidak dimaafkan. Dosanya tetap diampuni tapi pelakunya itu masih harus dihukum gitu. Jadi melihat dari korinahnya afa ini, apakah dia pakai an atau pakai lam. Kalau pakai an maka dosanya diampuni dan pelakunya juga dimaafkan, seperti kalimat afallahu anka. Jadi Allah mengampuni kamu dan juga menghapus dosa itu. Kalau pakai lam kayak ayat ini ya, faman ufiya lahu, ya, kalau pakai lam maka yang dihapus itu cuma dosanya, adapun pelakunya itu masih dihukum, masih ada hukuman. Itu al-bahsus salis, pembahasan yang ketiga, lima kila syai'un minal afi. Kenapa bisa dikatakan syai' itu minal afi? Kenapa bisa dikatakan kata syai' dalam ayat ini berarti maaf? Wal jawab min wajhini. Jawabannya ada dari dua segi. Ahaduhuma anna hadza innam yashkalu idza kana al-haqqu laisa illa al-qaud faqat. Fahina itu nyokol al-qaud la yataba'at fala yabqa liqauli syai'un faida. Kalau kenapa syai' ini bisa diartikan atau bisa dipahami itu bermakna afu atau pemaafan. Yang pertama, kalau syai' ini enggak dimaknai apapun, maka kalimat faman ufiyalahu min akhihi syai'un itu enggak ada artinya. Karena kisos itu enggak bisa dibagi-bagi. Ya kisos itu ya sampai mati. Penghukuman kisos itu kan ya pelaku pembunuhan itu ya dihukum sampai mati. Maka itu tidak bisa dibagi-bagi. Nah itu makanya kalau kata saya itu nggak dimaknai afu, maka kalimat atau ayat faman ufiyalahu min akhihi syai'un itu nggak punya makna. Karena kan syai' itu kan dari kisos. Syai' itu bagian dari hukum kisos. Maka kalau syai' ini nggak diberi makna, maka dia akan kosong maknanya. Maka ayat ini nggak ada maknanya. Faman ufiyalahu min syai' min akhihi syai'un nggak ada maknanya. Karena kisos itu layat apa? Al jawab asani. Mana nih asani? Al jawab asani. Anna tangkira syai' yufitu faidah azimah. Bahwasanya syai' yang disitu dia jadi nakiroh, dia mempunyai faidah yang besar. Li'annahu la yajuzu ayyatawaham annal afwa la yu'athir fi sukutil qaul illa ayyakuna afwan anjami. Ya, karena ya salah satu sebabnya di situ syai' itu nakiroh. Kemudian al-bahsur ar-rabi, pembahasan yang keempat, bi ayyi ma'nan asbatallahu wasfal ikhwah. Di sini kan tadi kan faman ufiyalahu min akhi, ada akhi, jadi ada persaudaraan. Nah pertanyaan yang keempat itu, pembahasan yang keempat itu, dengan apa Allah menetapkan persaudaraan itu? Nah jawabannya kila inna Ibn Abbas tamasaka bihadil ayah fi bayani kaunil fasik mu'minan min salasati aujuh. Jadi Ibnu Abbas berpegang pada ayat ini bahwasanya orang fasik itu masih dikategorikan seorang mukmin walaupun dia fasik, bukan kafir. Jadi antara kafir dan mukmin itu ada titik tengah, yaitu fasik tadi. Dengan 3 dalil. Annahu ta'ala samahu mu'minan hala ma wajabal qisas alaihi. Allah
menamai seorang pembunuh tadi ya, itu tetap muslim walaupun dia sudah melakukan kabair, dosa-dosa salah satu dosa besar, yaitu membunuh. Yang kedua, annahu ta'ala asbatal ikhwah bainal qatil wa bainal walidam. Allah itu masih menggambarkan akhi, jadi adanya Allah menetapkan ikhwah antara qatil dan walidam. Wala syakka anna hadhil ikhwah takunu bisababiddin biqaulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Yang ketiga, annahu ta'ala nadaba ilal afi anil qatil wa nadab ilal afi innama yaliku bil mu'min. Ya, memaafkan itu kan biasanya kan Allah hasung kepada sesama orang beriman terlebih dahulu. Maka di sini jelas kalau orang pembunuh itu masih dikatakan muslim. Maka karena dia muslim itu ada makna ikhwah, ada makna saudara. Nah, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Kalau kelompok Mu'tazilah ini dia mengatakan siapa yang orang mukmin yang dia melakukan kabair maka dia masuk neraka. Itu qaul yang Mu'tazilah. Tapi ini kalau Fakhrur Razi dia pakai Ibnu Abbas, condong ke Ibnu Abbas. Nah, untuk ini yang Mu'tazilah itu sampai akhir wal i'tiqad. Ini kaul-kaul yang Mu'tazilah ini beberapa disebutkan di sini seperti ajabat Mu'tazilah anil wajhil awal faqalu inna kullal mukhatab bi qaulihi kutiba alaikumul qisas fil qatla humul a'immah fasu'al zailun. Jadi intinya di situ pandangan Fakhrur Ibnu Abbas itu bertentangan dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan orang muslim yang melakukan kabair, dosa-dosa besar, salah satunya membunuh, maka dia masuk neraka. Tapi pernyataan ini dibantah sama Fakhrur Razi di akhirnya. Jadi dia ada keterangan Ibnu Abbas, kemudian ada bantahan dari Mu'tazilah dengan argumen-argumennya, kemudian dibantah lagi sama Fakhrur Razi. Wa amma qauluhu ta'ala fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan fa fihi abhasun. Al-basul awal qauluhu fattiba'un bil ma'ruf raf'un rufi'a li'annahu khabarun mubtada mahdhuf fa hukmuhu. Jadi yang dibahas itu fattiba'u. Kenapa ittiba di situ kok marfu? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang karena ittiba di sini itu khabar jadi mubtada yang dihapus. Di mana takdirnya? Fa hukmuhu ittiba'un. Atau dia itu menjadi mubtada wa khabaruhu mahdhuf fa alaihi ittiba'un bil ma'ruf. Jadi antara entah itu dia khobar dan mubtadanya mahdhuf atau dia mubtada yang khobarnya mahdhuf. Al-bahs asani kila alal afi al ittiba' bil ma'ruf wa alal ma'fu anhu adaun bi ihsan. An Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah wa Mujahid wa qila huma alal ma'fu anhu wa in fa innahu yatabil afwa al afi bi ma'ruf wa yu'addi dzalikal ma'ruf ilaihi bi ihsan. Dari fatiba bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Nah, siapa yang wajib ittiba bil ma'ruf dan siapa yang wajib ada bi ihsan? Nah, di sini ada yang dikatakan alal afi al ittiba bil ma'ruf. Jadi bagi waliyud dam itu ittiba bil ma'ruf. Wa alal ma'fu anhu berarti qatil ya, adaun atau membayar diyat bil ma'ruf. Tapi kata ada riwayat dari Ibnu Abbas, Hasan dan Qatadah dan Mujahid, wakila huma alal ma'fu anhu. Keduanya itu wajib. Jadi ittiba itu wajib untuk ma'fu anhu, qatil, dan siapa tadi? Dan adaun bi ihsan itu juga wajib alal qatil juga. Jadi dua-duanya wajib alal qatil. Tapi kalau yang pertama itu lebih ditafsir, lebih dipecah. Jadi untuk afi itu ittiba bil ma'ruf, untuk ma'fu anhu adaun
bi ihsan. Al-bahsus salis al-ittiba bil ma'ruf alla yusaddid bil muthalabah. Nah, al-ittiba bil ma'ruf, maksud dari al-ittiba bil ma'ruf itu apa? Alla yusaddid bil muthalabah bal yajri fiha alal adah al ma'lufah fa in kana musyiran fan nadra. Jadi yang dimaksud ittiba bil ma'ruf kalau mau ditarik maknanya ke tadi ya al-afi atau waliudam, berarti apa? La yusaddid bil muthalabah. Dia tidak apa meminta dengan keras. Jadi ya kalau pembunuhnya itu dia miskin, kemudian harus membayar diat dengan berapa uang yang mahal kan, nah itu dilihat dulu. Jadi nggak serta merta harus diminta, harus walaupun ada tenggat waktu, tapi di sini dibilang antakdimul aham minal wajibat. Jadi tetap mendahulukan sesuatu yang lebih utama. Misalkan pembunuhnya itu miskin tapi dia mempunyai anak dan keluarga kan, ya dicukupi dulu anak keluarganya gitu. Jadi itu arti ittiba'u bil ma'ruf itu alla yusaddid bil muthalabah bal yajri fiha alal adah al ma'lufah. Dan ya itu secara normal aja, secara kebiasaan aja gitu, nanti ya jalan sama waktunya. Amma qauluhu ta'ala dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah fa fihi wujuhun ahaduha annal murad bi qaulihi dzalika ai, yang dimaksud dzalika itu apa? Al hukmu bi syar'il qisas wa diyah takhfifun fi haqqikum li annal afwa wa akhdudiyah muharramani ala ahli Taurah wal qisas maktubun alaihil battah. Jadi zalika itu apa? Yaitu tadi yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ada pilihan, adanya takhir antara diat dan qisas itu adalah keringanan dari Allah. Karena umat-umat terdahulu Yahudi itu sama syariat Allah harus dibunuh, harus membunuh qatil. Jadi nggak ada pilihan. Baru di syariat umat Islam ini ada pilihan. Wasaniha anna qaulahu dzalika rajiun ila qaulihi fattiba'um bil ma'ruf wa ta'un ilaihi bi ihsan. Maksud dzalika di sini dia kembali ke fattiba'um bil ma'ruf wa ta'un ilaihi bi ihsan. Amma qauluhu faman yatada ba'da dzalika at-takhfif yakni jawazal hadda ila ma huwa aksar minhu. Qala Ibnu Abbas wal Hasan al murad al layaqtul ba'dal afwi wad diyah wa dzalika li anna ahlal jahiliyah idza afau wa akhadhu diyah thumma dhafaru ba'da dzalika bil qatl qatalu wa nahallahu min dzalika wa. Nah, artinya famani tada ba'da dzalika, famani tada itu kan barang siapa yang melampaui batas ya. Setelah itu maksudnya apa? Setelah itu, jadi orang yang sudah membayar diat itu dia nggak kena qisas lagi karena dia sudah membayar diat. Kan? Beda sama orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau pembunuhnya sudah membayar diat, diatnya diterima nih sama keluarga korban. Kemudian kalau terjadi peperangan atau terjadi masalah, qatilnya ini dibunuh lagi. Padahal dia sudah membayar diat gitu. Jadi nggak boleh ya kalau sudah membayar diat nggak usah dibunuh, pilih salah satu. Wakila al murad, yang apa dikatakan yang dimaksud dengan famani tada ba'da dzalika itu apa? Ayaktul ghayra qatilihi, bahwasanya dibunuh selain pembunuhnya. Jadi dikisos selain pembunuhnya. Ya kayak ke tradisi Arab itu, kalau ada satu laki-laki dari keluarga bangsawan dibunuh, maka dari keluarga qatil yang miskin harus ada 2 orang laki-laki yang dibunuh. Itu kan masuk juga di ayat famani tada. Nah, di sini kecondongan Fakhrul Razi, dia mengatakan di kalimat akhir wa yajibu ayyahmil alal jami' li umumil lafzi. Jadi keduanya itu masuk pada famani tada ba'da dzalika. Entah itu qaul yang pertama atau yang qaul kedua. Nah itu. Falahu adzabun alim wa fihi qaulani ahaduhuma wa huwal masyhur. Nah, ini membahas ayat falahu adzabun alim.
Di sini ada dua qaul, ahaduha wa huwal masyhur annahu nau'un minal adzab asyadid al-alim fil akhirah. Dia itu ada azab yang pedih di akhirat nanti. Wasani ruya an qatadah annal azab al-alim wa ayyuktal la muhalata wa la yu'fa anhu wa la yubadiyah minhu liqauli. Jadi walahu azabun alim, falahu azabun alim itu maksudnya ada yang pertama, ada yang mengatakan dia itu ya nanti di neraka, ya, diazab di neraka. Yang kedua, maksudnya azabun alim itu ya dia dikisos, wala yufa'anu, dan dia tidak dimaafkan, wala yubaldiah, dan tidak tidak diterima diatnya. Liqaulihi la u'afi ahadan qatala ba'da an akhadadiyah. Jadi orang yang sudah menerima diat, ternyata dia membunuh orang, dia dapat azabun alim. Jadi kan orang yang seperti itu kan masuk ke dalam kategori ayat faman itada ba'da dzalika. Maka orang itu falahu azabun alim. Nah, apa maksud azabul alim ini? Pertama, qaul pertama, dia mendapatkan siksa di neraka. Yang kedua, dia harus dikisos. Gak ada pilihan bagi dia, orang yang sudah menerima dia tapi dia tetap membunuh si kotilnya tadi, dia harus dibunuh dan tidak ada hak untuk membayar diat. Jadi dia harus dibunuh. Wa huwal marwi anil Hasan wa Sa'id bin Jubair wa hadzal qaul dhaifun. Tapi qaul yang kedua itu dhaif. Karena beberapa sebab. Salah satunya karena yang dimaksud adzabul alim indal itlaq yaitu adzabun fil akhirah. Enggak ada pengkhususan dia harus dikisos kan, enggak ada dalam ayat ini kan, enggak ada. Dan dalam semua ayat dalam Al-Qur'an adzabun alim itu ya semua yang dimaksudkan azab di neraka. Gitu. Dan yang kedua dan yang ketiga terusnya. Dah dari sini ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Udah selesai nih aslinya. Ada? Kayaknya nggak ada deh. Gimana, Bat? Dengar Rasidi? Paris. Aman ya berarti ya? Aman kayaknya. Insyaallah. Ini masih ada waktu nih, siang, sore, malam buat murojaah. Banyak banget soalnya tafsir nih. Ya sampai sini dulu berarti dicukupkan dulu ya. Siap. Kelar berarti ya. Arsyad. Ya gimana? Afwan mau nanya. Di halaman 61. 61. Iya. Ya. Nah itu kan Ustadznya pernah bilang kalau misalkan nanti ada soal bayin limadza hadhil ayah ja'at fi ijazi jam'il ma'ani bil lughah balighah. Nah itu berarti kita jawabnya ini dong, nyebutin yang wujuh itu yang ada 6. Oh. Iya. Kayaknya 3 cukup sih, tapi ya nggak tahu. Ya iya itu 6. Hafalannya banyak juga nih. Tiap ini bercabang. Oke, syukran. Amin. Ada lagi? Aman ya? Oke, kita akhiri dengan doa kafar majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, kasiron bisa ngulangin waktunya di hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Arsyad. Aman tuh. Sudah. Syukron, Syed. Syukron, Gus. Siap.